Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benhard Nibeka, NIM 2003 1108017, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan memaparkan tugas kewarganegaraan saya dari dosen Dr. Adelida Tuming Tewas, SPMSI, dengan topik persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan saya. Pertama, saya akan menjelaskan arti tentang persatuan dan kesatuan terlebih dahulu. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Biasanya persatuan menggambarkan berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun berjanji atau bersumpah untuk menjadi suatu kesatuan. Sementara kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Kesatuan juga digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang yang memiliki persamaan latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, atau agama. Kemudian membangkitkan jiwa untuk menjadi satu keutuhan. Tahap utama dalam membangun persatuan dan kesatuan biasanya didasari perasaan senasib dan seperjuangan. Bahkan kebangkitan nasional dan kemerdekaan juga termasuk sebagai tahap untuk membangun sebuah kesatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan dapat dilihat langsung dari Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi simbol yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap orang diberikan kebebasan bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya, tentunya tanpa menyalahi hak asasi manusia, sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab, sehingga akhirnya tidak sampai merugikan orang lain. Dan jika merugikan orang lain, maka harus berani menerima sesuai konsekuensi yang diperbuat. Prinsip yang keempat yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang beserta sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika sangat diutamakan guna mencapai tujuan nasional. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, dorongan, motivasi, rambu-rambu dalam menentukan keputusan, kebijaksanaan, sekaligus perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat daerah dan pusat bagi kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kita sebagai negara Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan dengan stasiun akhir masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional dimodali dengan
rasa persatuan. Contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan saya yaitu ketiga, beribadah baik Kristen maupun Muslim. Kami sangat menghargai dan menghormati waktu beribadah. Di saat Kristen beribadah, masyarakat yang beragama Muslim tidak memutar musik dengan keras ataupun melakukan aktivitas yang mengganggu waktu beribadah. Begitu pula sebaliknya, ketika masyarakat Muslim sholat tidak kami. Arti dari semboyan tersebut adalah meskipun berbeda suku, ras, budaya, adat istiadat, dan agama, namun tetap satu atas nama bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita sangat kaya akan budaya karena terdiri dari beragam bahasa, agama, suku, adat, kebiasaan, masyarakat. Prinsip ini mewajibkan kita bersatu dalam bangsa Indonesia. Dan seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama sehingga bangsa ini merasakan adanya kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa tersebut. Bukan berarti ketika kita mencintai bangsa ini, kita mendewakan bangsa sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak memaksa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain, tidak memaksa kehendak terhadap bangsa lain, karena pandangan terhadap bangsa yang berlebihan atau terlalu cinta dengan bangsa akan menciptakan sesuatu yang cenderung tidak baik, bertentangan dengan sila pertama. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap orang diberikan kebebasan bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya, tentunya tanpa menyalahi hak asasi manusia, sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab, sehingga akhirnya tidak sampai merugikan orang lain. Dan jika merugikan orang lain maka harus berani menerima sesuai konsekuensi. Sholat masyarakat Kristen tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ibadah umat Muslim, sehingga masyarakat di lingkungan saya begitu harmonis. Sekian pemaparan saya tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan saya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.